Hampir tinggal kelas ya kak, gimana cara kakak mengatasi agar naik kelas? Nah, itu tadi ada solusi dan kemarin bertepatan pas pulang dari situ, pulang ke rumah dan jumpa dengan keluarga besar juga. Jadi nanya, ini gimana masih bertahan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi dengan saya. Di podcast ini kita akan membahas topik tentang menuntut ilmu keluar dari kampung yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita. Di sini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum itu, saya memperkenalkan narasumber saya kepada kalian semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nailam Sari. Baik, menurut info yang saya dapat, kakak dulu pernah ya saat sekolah down? Ya benar, dulu saya waktu saya SMP saya dulu pernah down karena dulu tuh saya waktu di SMP saya pernah sakit yang cukup begitu lama yang mengakibatkan saya dulu pernah udah mau putus sekolah gitu. Apa yang membuat kakak hampir putus sekolah? Jadi waktu kemarin pas pengambilan rapot itu kebetulan yang ngambil rapot saya itu kakek saya karena ibu saya itu kemarin nggak ada halangan jadi nggak bisa datang. Nah jadi kemarin tuh pas pengambilan rapot dan guru saya bilang, Pak ini si Nailamnya gimana, kata dia gitu kan. Terus gimana-gimananya kata kakek Nai gitu kan. Jadi Nailam ini gini Pak, nilai dia turun drastis dan dia juga udah nggak masuk 5 besar lagi. Nah kemungkinan besar dia bakalan tinggal kelas Pak gitu kan. Terus kakek Nai bilang gini, jadi gimana Bu solusinya gitu kan. Jadi guru saya tuh bilang gini, ini cuman ada dua solusi. Yang pertama itu dia kalau misalnya mau naik kelas kembali, dia bakalan memperbaiki nilai yang sekarang itu turun drastis gitu kan. Jadi kalau misalnya Nailam mau naik kelas, Nailam harus memperbaiki nilai gitu. Nah kalau misalnya nggak memperbaiki nilai, otomatis Nailam tinggal kelas gitu. Hampir tinggal kelas ya kak, gimana cara kakak mengatasi agar naik kelas? Nah itu tadi ada solusi dan kemarin bertepatan pas pulang dari situ, pulang ke rumah dan jumpa dengan keluarga besar juga. Jadi nanya, ini gimana masih bertahan gitu kan. Jadi Nai cerita semuanya dari awal sampai akhir. Oh gitu, udah cerita bla 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 segala macam. Ya gitu, ngasih dukungan juga, ngasih semangat dan motivasi dari keluarga gitu kan. Terutama ibu saya dan ayah gitu kan, ngasih motivasi, dukungan supaya saya itu harus bangkit gitu. Nah jadi waktu itu saya merenungkan pas malam, merenungkan gimana caranya gitu. Jadi saya mengingat apa yang dibilang guru saya tadi. Nah saya renungkan, oh iya ya benar gitu kan. Dan saya juga merenungkan motivasi dan dukungan dari keluarga gitu kan. Emang sih kok gini gitu kan. Jadi pas keesokan harinya saya datang lagi ke sekolah dan ngomong sama gurunya nih, Ibu, saya mau memperbaiki nilai karena saya enggak mau sampai di sini aja karena perjalanan saya masih panjang gitu. Bagaimana kehidupan di keluarga dan daerah kakak? Kehidupan di keluarga saya memiliki 8 bersaudara dan saya anak keempat. Nah, kehidupan di keluarga saya seperti biasanya melakukan aktivitas yang mana ayah saya seorang nelayan yang sehari-harinya tuh ke laut dan yang lainnya melakukan aktivitas yang mana bekerja, yang mana sekolah melaksanakan tiap hari, tiap paginya gitu. Kalau di lingkungan itu biasanya kan di sana itu kebanyakan nelayan. Nah, jadi di sana itu pelaut semua kerjanya gitu. Nah, mereka itu yang punya istri dan punya kerabat gitu memanfaatkan situasi yang mana di sana itu banyak nelayan dan pelaut gitu. Jadi mereka memproduksi ikan tersebut diolah gitu. Wah, diolah jadi apa ya kak itu? Biasanya di sana itu ikan tuh diolah menjadi ikan asin, ikan tawar gitu kan. Nanti kalau misalnya udah diolah, dijemur dan udah dibersihkan, jadi ikan asin dan ikan tawar itu bakalan nanti diekspor gitu. Wah, sampai diekspor ya kak, itu sekitar mana daerah ekspornya itu?
Biasanya diekspor itu ke luar daerah, seperti contohnya di Pekanbaru ini, gitu kan, ya di Pekanbaru ini. Biasanya orang-orang sana itu mengekspornya ke Pekanbaru, ke ini, ke Padang gitu kan, sering juga gitu, karena ada juga kerabat gitu kan. Jadi ada kenalan juga, jadi mereka tuh mau ekspor ke sana gitu. Ya kakak kan seorang pelaut nih, jadi kata kakak kan di sekitar situ kebanyakan seorang nelayan dan istrinya itu menjual dan menjalankan usahanya. Ya. Jadi ibu kakak itu seperti mereka ya? Kalau ibu saya ya seperti mereka juga membuka usaha, menjalankan usaha itu yang mana usaha itu mengolah ikan tersebut menjadi ikan asin dan ikan tawar gitu. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi saat meninggalkan kampung untuk menuntut ilmu dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Tantangan yang paling pertama itu ya di bidang ekonomi. Jadi pas waktu kemarin mau pergi itu ekonomi sangat sulit gitu kan. Terus cara saya mengatasinya ya saya ikut ibu saya mengolah ikan tersebut dan ya itu tadi kami olah dan kami ekspor dan uang itu kami tabung untuk keberangkatan saya besok. Yang kedua itu tantangan dari tetangga, dari kerabat segala macamnya yang mana tantangannya itu ada positif dan negatifnya. Jadi kemarin cara mengatasinya itu ya saya ngambil positifnya doang gitu, negatifnya saya buang gitu. Menurut info yang saya dapat nih, kakak kan sudah banyak ikut tes masuk kuliah. Ya. Kenapa kakak milih STI Mahaputra? Ya benar, dulu saya mengikuti banyak tes, nggak banyak sih, cuma beberapa gitu kan. Jadi yang kemarin saya ikut tes di salah satu universitas yang ada di Pekanbaru ini. Jadi kemarin ikut tes, saya ngambil jalur SNBT. Jadi kemarin itu ikut tes, ya nggak lolos gitu kan. Nah yang kedua itu saya mengikuti tes di salah satu universitas yang ada di mana kemarin ya? Yang ada di Padang kalau nggak salah, gitu kan. Jadi kemarin ikut tes sambil jalur SNBT juga tuh, cuman nggak lolos juga. Jadi yang ketiga itu saya ngambil ini, ikut tes di salah satu universitas yang ada di Medan, itu jalur mandiri, jadi nggak lolos juga. Mungkin belum rezekinya juga kan. Jadi kemarin sempat ini, kemarin tuh kampus STI Mahaputra datang ke sekolah gitu, mempromosikan kampus mereka tuh kayak gimana gitu. Jadi karena udah mengikuti banyak tes nggak lulus, jadi saya berpikiran untuk ngambil STI ini. Kenapa saya ngambil? Karena di STI ini harga masuknya biaya masuknya itu ya sangat murah dan per semesternya juga murah. Dan di STI Mahaputra ini juga mengajarkan sebuah ilmu komputer yang mana di zaman sekarang ini itu zamannya digital gitu kan. Nah, jadi itu yang paling utama. Jadi ya saya berpikiran yaudah deh ambil di sini aja gitu, karena kan juga mengejar ilmu komputer juga gitu. Di sini kan kakak tinggal ngekos. Gimana awal kakak kehidupan di kos? Iya benar, saya di sini ngekos. Emang ada sih keluarga, kerabat di Pekani, cuman saya memilih ngekos. Jadi kehidupan saya di kos kemarin itu saya sempat juga sakit karena belum terbiasa pisah dari orang tua. Jadi kemarin tuh sempat sakit ada beberapa hari gitu kan. Jadi pas waktu sakit itu orang tua saya nelpon. Kenapa gitu kan, nanya. Ya karena ini naik cerita semuanya. Jadi orang tua saya itu ngasih dukungan, motivasi juga kenapa kayak gini gitu. Jadi pas malamnya ibu saya yang di Pekanbaru ini datang ke kosan saya. Lah sakit gitu kan katanya. Iya, kata bilang gitu. Terus dia ngasih motivasi juga, nggak usah dukungan juga, nggak usah dipikirkan yang yang di belakang gitu, nggak usah dipikirkan orang tua. Karena apa? Kalau misal kita memikirkan itu bakalan ujung-ujungnya sakit juga gitu kan. Ya udah, Naila ini juga mengelola pikiran Nai supaya nggak memikirkan hal yang lain, supaya tuh lebih semangat lagi gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh setelah Nai dengar motivasi dan dukungan dari ibu Nai itu, ya alhamdulillah sekarang tuh Naila tak pernah sakit lagi gitu. Kenapa kakak milih kos daripada tinggal dengan keluarga? Karena kalau ngekos dengan tinggal sama keluarga itu kayaknya sama juga deh. Mengeluarkan biaya juga sama gitu kan.
Dan itu kalau misalnya kita tinggal sama keluarga itu terutama jauh, perjalanan itu jauh. Jadi saya lebih memilih ngekos karena ya dekat dengan kampus juga gitu. Kalau ada pertimbangan lagi Kak, tinggal di keluarga dan ngekos itu sama nggak dengan biayanya? Kalau biaya sih kayaknya lebih besaran ngekos daripada tinggal sama keluarga ya. Karena kalau tinggal sama keluarga itu kita cuman mengeluarkan biaya untuk transportasi doang gitu, transportasi dengan jajan. Sedangkan kalau kita ngekos itu mengeluarkan biaya bayar kosnya itu per bulan, dah itu kita juga mengeluarkan uang untuk makan gitu kan, walaupun transportasinya nggak mengeluarkan karena dekat dari kampus, bisa jalan kaki juga gitu kan. Jadi karena itu sama gitu, karena kenapa saya memilih ngekos tuh karena kita mempertimbangkan juga kalau kita tinggal sama keluarga itu nanti kita naik kendaraan kan. Jadi kita mempertimbangkan juga kalau misalnya kita naik kendaraan, mungkin nanti kejadian yang tidak diinginkan tuh terjadi, takutnya gitu. Cita-cita dan keinginan Kakak setelah lulus dari kampus pengen jadi apa? Cita-cita dan keinginan saya setelah keluar dari kampus STI Mahaputra ini, saya berkeinginan membuka usaha atau bisnis gitu. Kalau boleh tahu Kakak mau membuka usaha apa ya? Usaha itu yang pertama itu saya mau berkeinginan membuka usaha sebuah ruko atau grosir sembako gitu. Bisa Kakak kasih motivasi dan orang lain pada para penonton? Kalau untuk motivasi diri sendiri ya itu tadi, tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan jadilah diri sendiri. Karena apa? Kalau misalnya kita menjadi diri yang lain, menjadi orang lain, itu bakalan sebuah pencapaian atau keinginan cita-cita itu bakalan tidak tercapai. Nah, kalau misalnya untuk motivasi untuk yang lain itu ya sama, nggak jauh dari motivasi untuk diri sendiri, tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan terutama jadilah sebagai tunas kelapa. Karena apa? Karena tunas kelapa itu di mana kita dicampakkan, di mana kita dibuang, dan di mana kita diasingkan, itu bakalan tumbuh dengan sendirinya. Dan makanya itu jadilah kita sebuah tunas kelapa gitu. Baiklah teman-teman, sekian podcast hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak narasumber yang udah berbagi pengalaman dan pengetahuannya kepada kita semua. Cukup sampai hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.